Pendidikan itu bukan hanya ngomongin pintar, anak jadi cerdas, juara, bukan itu. Jadi sebenarnya faktor orang tua tuh ngaruh gak sih Kak? Jadi waktu S1 itu ada pelajaran perkembangan namanya. Nah, perkembangan itu kayak kita benar-benar mempelajari perkembangan manusia dari bayi sampai dia tua. Kesibukan saat ini menangani kasus-kasus dalam lingkup pendidikan, masalah-masalah psikologis dalam pendidikan. Kalau sebentar lagi mau masuk tahun ajaran baru ya, biasanya akan ada asesmen buat anak-anak masuk sekolah. Nah, jadi lagi mempersiapkan itu aja sih. Oke. Nah, tapi Kak Kaisa sendiri latar belakangnya kenapa sih pilih psikolog pendidikan Kak? Kenapa psikolog pendidikan? Kalau awalnya itu sebenarnya ketertarikan atau sukanya itu pada pendidikan anak ya khususnya. Jadi waktu S1 itu ada pelajaran perkembangan namanya. Nah, perkembangan itu kayak kita benar-benar mempelajari perkembangan manusia dari bayi sampai dia tua, tapi bukan sekedar fisiknya aja gitu. Jadi perkembangan kognisinya gimana, otak, perkembangan emosinya gimana, sosialnya gimana. Nah, ketika mempelajari semua itu tuh jadi kayak menyadari gitu ya, terutama karena kita kan perempuan, berpikir nanti akan jadi ibu, mendidik anak gitu. Nah, ketika kita paham semua perkembangan itu, kayaknya kita bisa mendidik anak sesuai dengan perkembangannya supaya dia tumbuhnya tuh ya optimal gitu. Optimal dalam arti bukan harus yang pinter, juara gitu, bukan, tapi emosinya bagus, sosialnya bagus, kepribadiannya bagus. Nah, sebenarnya ketertarikan awalnya tuh di situ. Di situ gitu. Ya Kak ya. Setidaknya kita bisa jadi orang tua yang mengerti anak nanti kayak gimana ya Kak ya. Mulia sekali ya Kak. Sebenarnya awalnya ke situ. Nah, oke, untuk sebenarnya perbedaannya kayak psikolog biasa atau kenapa jalurnya tuh ke pendidikan tuh Kak Kaisa gimana? Jalur pendidikannya. Kalau jalur pendidikannya sebenarnya saat saya kuliah sistemnya itu masih yang ketika setelah lulus S1 itu jadi sarjana psikologi, lalu ambil S2 yang disebut magister profesi psikologi. Jadi di situ kita kuliah untuk S2 magister tapi juga profesi psikologi. Nah, tapi sistem yang seperti itu udah berakhir tahun 2022. Nah, jadi mulai 2023 sudah tidak ada lagi nih kayak peminatan ke psikologi pendidikan, psikologi klinis. Nah, itu udah nggak ada. Mulai tahun ini dia berubah. Jadi walaupun kita lulus S1 sarjana psikologi, kalau mau jadi psikolog ya langsung ambil profesi psikolog gitu. Oh gitu ya sekarang. Nah, mungkin nanti ya ke depannya ketika sudah selesai profesi psikolog akan ada semacam spesialis atau S2-nya. Nggak tahu ya, itu masih dibentuk, masih dirancang setahu saya. Jadi sampai sekarang perubahannya seperti itu. Dari S1 langsung bisa ambil profesi psikolog. Oh gitu. Cuman kalau zamannya Kak Kaisa sendiri waktu itu ngambil peminatnya di S2. S2. Iya. Tapi Kakak pilih pendidikan karena alasan yang tadi pertama itu ya Kak ya. Oke. Padahal banyak ya Kak ya minat untuk psikologi ya Kak ya. Banyak. Misalnya ada klinis, ada di beberapa universitas itu bahkan dibedakan lagi. Misalnya klinis untuk dewasa, klinis untuk remaja. Lalu ada juga psikologi industri organisasi yang biasanya itu di perusahaan-perusahaan dalam bidang rekrutmen, HRD misalnya. Betul. Nah, tapi itu. Tertarik juga nggak jadi HRD itu Kak? Kebetulan setelah lulus S1 saya pernah kecemplung dalam perusahaan. Jadi sempat merasakan kerja psikologi dalam bidang yang industri organisasi gitu. Nah, saat itu menyadari sih kayaknya ini bukan minatnya aku gitu ya, bukan di sini gitu. Memang lebih tertariknya tadi pada anak-anak awalnya. Emang keibuan sekali ya Kak Kaisa ini ya. Waduh. Oke. Nah, menurut Kak Kaisa sendiri apa sih Kak arti ruang lingkup psikolog pendidikan itu Kak? Kalau pendidikan itu sebenarnya sangat luas ya. Kalau sekarang kita berpikirnya ketika ngomong pendidikan pasti langsung SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Padahal pendidikan itu tadi yang formal, ada pendidikan yang informal. Nah, itulah tadi pendidikan di rumah misalnya dari orang tua ke anak, dari keluarga ke anak, itu pendidikan informalnya. Nah, ada juga bahkan kan pendidikan non formal, pendidikan yang semacam misalnya kursus atau pelatihan gitu. Jadi saya melihat bahwa pendidikan ini tuh bahkan dari bayi pun ya itu pendidikan. Udah gitu luas kan. ya. Luas banget gitu, dari bahkan anak di dalam kandungan juga secara nggak langsung dia dididik sama ibunya, harus mendapat pendidikan dari ibunya. Sampai kita dewasa, bahkan yang umur 30 tahun mungkin mau S2, S3, nah itu masih
belajar gitu. Jadi kayak kita seumur hidup ini tidak lepas dari yang namanya belajar dan pendidikan gitu. Nah, selain itu pendidikan itu bukan hanya ngomongin pintar, anak jadi cerdas, juara, bukan itu, tapi gimana dia kepribadiannya, akhlaknya, keterampilannya, bagaimana dari segi sosialnya, ya itu bagian dari pendidikan juga berusaha menumbuhkan individu atau anak menjadi lebih baik dalam segi-segi tadi itu. Betul. Tapi untuk saat ini Kak Kaisa sendiri maksudnya buka praktek kah atau seperti apa Kak? Kalau sekarang buka praktik mandiri, jadi selain misalnya menangani kasus-kasus yang klien atau orang tua datang sendiri gitu ya, memang ke kita, tapi juga buat semacam kerjasama misalnya dengan sekolah atau dengan perguruan tinggi. Oke. Kasus-kasus yang maksudnya udah sampai sana, kan ini kasusnya pendidikan nih, psikolog pendidikan, berarti kan kayak ada permasalahan anak itu dengan pendidikannya, gitu, betul ya Kak ya? Iya. Itu maksudnya gimana tuh? Contohnya tuh seperti apa sih masalah-masalah pendidikan itu? Masalah-masalahnya akan ada kekhasannya pada setiap jenjang pendidikan gitu ya. Jadi suka beda-beda tentunya yang sering muncul. Misalnya kalau di anak-anak PAUD, anak-anak mau masuk SD, nah itu orang tua datang dengan orang tua pengen tahu, nih anak saya kecerdasannya atau potensi yang harus dikembangkan apa sih, mumpung masih kecil nih kan. Jadi kalau mau dididik ke arah mana ya, kalau mau diarahkan kemana ya, nah itu biasa orang tua datang dengan seperti itu gitu. Atau orang tua ingin tahu anaknya ini sudah siap untuk sekolah atau belum gitu. Kalau sekarang kan ada aturan bahwa anak harus siap sekolah, anak boleh masuk sekolah SD itu usia 7 tahun. Nah kadang ada situasi di mana anaknya udah TK 2 kali tapi umurnya belum 7 tahun, untuk masuk SD belum cukup. Nah itu sebenarnya ada kemungkinan dia bisa sekolah, masuk SD dengan catatan dibawa ke psikolog. Nah psikolog akan lakukan asesmen apakah memang anak ini dari aspek-aspek psikologisnya dia sudah siap untuk sekolah, gimana kognisinya, emosinya, sosialnya gitu. Karena siap sekolah itu bukan berarti dia harus udah bisa baca, harus udah bisa hitung, bukan itu sebenarnya yang mau dicek gitu. Nah itu kalau untuk anak-anak SD gitu ya, atau TK tadi. Berarti untuk saat ini di Pinang sendiri untuk orang tua yang punya anak-anak bawang SD tadi udah open minded ya Kak ya? Maksudnya tahu arahnya dia harus kemana mengarahkan anaknya ya Kak? Kalau ya yang saya lihat mungkin orang tua zaman sekarang sudah lebih banyak belajar, dapat informasi gitu ya, ibu-ibu muda lebih aware gitu, lebih sadar, dan mereka tahu kalau ternyata ada misalnya masalah-masalah yang ini mereka butuh selesaikan dengan bantuan psikolog gitu atau profesional. Oke, kalau untuk SMP Kak, permasalahan pendidikannya itu apa? Kalau SMP saya pernah menangani masalah anak yang mengalami bully atau pengucilan gitu ya. Jadi kayak dia dikucilkan, jadi benar-benar sendiri. Nah ini efeknya apa ya? Dia jadi nggak mau ke sekolah gitu. Mungkin orang tua cuma lihatnya anak ini malas belajar, di rumah doang, main HP doang gitu ya. Nah tapi orang tua nggak tahu kenapa dia nggak mau sekolah. Oh ternyata dibully, nggak cuma misalnya verbal tapi juga fisik gitu kan. Nah itu kan setiap mau sekolah dia pasti akan ketakutan, pasti dia cemas gitu. Mungkin dia pengen sekolah tapi badannya ya nggak bergerak untuk sekolah gitu, bukan dia nggak mau belajar sebenarnya. Nah itu pernah gitu, bahkan bukan cuma 1 kali, ada 2 kasus yang seperti itu kalau di SMP misalnya. Kalau SMA umumnya masalah anak ingin tahu setelah ini dia lulus mau kemana. Betul. Jadi terkait penjurusannya masih bingung, udah kelas 3 udah mau UN tapi masih nggak tahu nih. Itu termasuk masalah psikolog ya Kak ya jatuhnya ya? Psikologinya ya? Jadi jangan dipikirkan masalah itu harus sesuatu yang besar, masalah gitu gimana ya. Kayak mungkin orang berpikir hal-hal seperti ini sepele ya, tinggal pikirin mau kemana gitu kan. Nah tapi ternyata untuk memilih ini tuh ada prosesnya gitu. Mungkin proses ini tidak bisa dilakukan sendiri. Bukan berarti semua orang harus ke psikolog gitu ya. Mungkin ada yang dia bisa pilih sendiri, dia bisa pertimbangkan sendiri. Nah tapi ada mungkin anak-anak yang dia memang bingung karena apa, selama ini dia nggak tahu dia sukanya di mana, dia nggak explore banyak hal. Akhirnya dia memang nggak punya arah gitu. Nah itu psikolog bisa bantu untuk dia supaya lebih kenal dulu dirinya gitu. Kira-kira dia sukanya di mana, dia cocoknya di mana. Nah nanti baru selanjutnya diarahkan untuk memilih jurusan yang memang sesuai sama dirinya. Itu banyak yang datang pasien untuk yang kasus itu tuh Kak, yang ada bingung itu. Cukup banyak karena memang biasanya justru memang
orang taunya psikolog itu lebih ke ini gitu, untuk minat bakat gitu ya, penjurusan. Nah, jadi ini memang cukup banyak gitu. Oke, nah untuk penjurusan pemilihan minat bakat sendiri Kak Kaisa. Karena kita kan di usia SMA tuh sekitar berapa ya? 17 ya? Belum ya? 15 ya Kak ya? 16, 16, 17. Nah, mungkin kita juga nggak tahu tuh apa sih minat. Kadang orang aja nggak tahu ya kayak kita minatnya tuh apa, bakatnya tuh apa. Ada kemungkinan nggak waktu kita dites misalkan oleh psikolog, kalau ternyata minat kita nih di bagian public speaking misalnya kan, terus dia bekerja kecemplung misalkan di bagian teknik, ada kemungkinan nggak sih untuk itu? Kalau tadi dia kecemplungnya itu memang dia nggak tahu minat bakatnya dia di situ gitu, mungkin aja kan itu terjadi. Nah tapi ketika sebenarnya minat bakat dia itu adalah tadi di public speaking, lalu dia ke teknik, yang harus dipertanyakan kenapa dia bisa sampai ke teknik ini gitu sebenarnya. Kayak apakah di teknik ini dia dulunya dipaksakan, memang dia nggak tahu dia punya minat di public speaking. Nah jadi kita setiap ada yang merasa salah jurusan, salah arah, salah karir, nah kita pasti kayak flashback ke belakang gitu, ke prosesnya ini bagaimana gitu. Karena kalau misalnya dia tahu minatnya di public speaking, kenapa dia nggak kesana gitu ya. Nah ternyata memang dia belum tahu. Nah kenapa dia belum tahu? Apakah selama ini dia itu nggak pernah explore? Karena gini, kita nggak akan tahu kita punya minat di situ, kita nggak akan tahu kita jago public speaking kalau kita nggak pernah public speaking gitu. Pasti kita coba kan. Misalnya kayak Eja udah coba melakukan sekali 2 kali, oh ternyata seru ya, oh ternyata kayaknya aku mau gitu. Aku mau berkarir di sini deh. Nah seharusnya kalau dia melakukan itu waktu dia SMA misalnya, nanti saat kuliah dia pilih jurusan yang sejalur gitu ya, yang bisa untuk jadi public speaker atau pekerjaan yang banyak menggunakan kemampuan public speaking gitu. Nah itu kalau dia sadar itu tuh. Nah tapi kalau saat SMA misalnya nggak pernah mau mencoba ini itu, mengeksplor diri, akhirnya nggak tahu aku minatnya apa sih, aku bisanya apa. Nah maka dari itulah ketika kuliah milihnya kayak cap-cip-cup atau berdasarkan apa gitu, ikut temen milih ini ikut juga gitu kan. Nah jadi kalau misalkan kita salah mungkin gini, bahasa kita salah jurusan, tapi kita mampu di jurusan itu, atau kita malah bahkan lebih di orang yang biasanya gitu, tapi kita nggak sadar kalau kita nggak suka sebenarnya sama ini. Itu termasuk permasalahan psikologi atau enggak Kak? Nah iya, jadi yang kita sebut dia tidak salah jurusan itu sebenarnya kita akan lihat banyak aspek gitu. Kita kuliah di jurusan yang sesuai ketika bukan hanya kita suka nggak suka, tapi kita memang mampu di situ. Jadi minatnya, lalu kemampuan kita bagaimana, bahkan dilihat juga kepribadian kita seperti apa. Lalu ada juga berkaitan dengan value atau nilai kita. Kayak kita kalau kerja tuh apa sih yang kita mau kejar gitu? Kita maunya apa? Mau pekerjaan yang menghasilkan uang kah? Atau mau pekerjaan untuk membantu orang kah? Nah jadi semuanya itu dilihat kesesuaiannya. Memang idealnya kita pengen semuanya bagus gitu ya, semuanya tuh sesuai. Nah tapi kan kadang tidak seperti itu gitu kan. Nah bisa jadi gitu ketika kita nggak suka sama sesuatu, tapi secara kemampuan ya kita memang jago gitu ya. Kayak contoh simpel matematika aja. Benci banget kalau udah ngerjain soal matematika, pokoknya moodnya negatif gitu ya, nggak suka. Nah tapi 100, ulangan 100, nggak belajar 100. Nah ya itu kenyataannya, kamu mampu tapi kamu tidak suka gitu. Atau sebaliknya, dia suka banget ngapain ya, misalnya pokoknya dia kalau belajar itu dia tertarik, dia happy, kimia misalnya, kayak dia suka ngotak-ngatik, walaupun ketika ujian, ketika dites kok rendah terus, kalau ditanya kok lupa lagi gitu ya. Nah mungkin dari segi kemampuan dia memang butuh usaha lebih gitu ya, tapi dia happy belajar itu gitu, kayak dia sangat-sangat istilahnya bergairah, sangat-sangat termotivasi untuk belajar itu. Nah jadi kalau kayak gitu itu gimana tuh Kak cara kita memilihnya? Kita lebih pilih yang si matematika tadi atau si kimia ini Kak? Nah kalau psikolog itu sebenarnya tidak pernah seperti kamu harus pilih A gitu. Jadi kita tetap akan menjelaskan ini loh, kalau kamu pilih A, ini positifnya, ini negatifnya. Kalau kamu pilih B, ini positifnya, ini negatifnya. Konsekuensi mana yang bisa kamu hadapi, hal positif mana yang lebih kamu inginkan. Kayak misalnya kalau itu adalah Eja, apakah Eja lebih ingin mempelajari sesuatu yang Eja suka, benar-benar suka banget,
tapi Eja harus usaha lebih karena Eja kurang mampu misalnya. Jadi Eja belajarnya mungkin harus banyak, kalau ulangan harus jor-joran gitu ya. Nah, atau Eja inginnya ya udah kuliah aja walaupun aku nggak suka tapi nilai aku akan 100 terus gitu ya. Karena aku berasa bisa gitu ya. Karena bisa. Tapi konsekuensinya mungkin Eja nggak akan happy, nggak akan merasa termotivasi gitu ya. Nah, itu dua-dua yang perlu dipahami gitu. Jadi pasti ada konsekuensi positif negatifnya. Ketika memang kita nggak dapat dua-duanya gitu ya. Nggak bisa 100% suka iya, mampu iya, belum ketemu nih yang kayak gini gitu kan. Nah, tetap itu akan kembali kita yang akan bisa menilai sebenarnya mana sih yang lebih sesuai sama diri kita atau mana yang lebih kita inginkan gitu. Jadi kadang ada persepsi yang salah sebenarnya ketika orang datang ke psikolog, berpikirnya psikolog lah yang lebih paham tentang klien itu, psikolog lah yang paling bisa menentukan oh kamu cocoknya di sini gitu. Padahal enggak ya. Diri sendiri ya, diri sendiri tetap yang paling lebih tahu gitu. Psikolog di sini memfasilitasi, mengarahkan, mungkin ya memberi semacam nasihat, tapi tetap kembali kepada kita sebagai klien ini, karena kita yang paling paham diri kita kan. Tapi ada kan Kak kasus yang kayak gitu kan? Ada, pasti memang ada ya? Seringnya justru kalau datang ke psikolog ya pasti ketika itu nggak matching gitu kan. Kalau matching ya dia udah milih sendiri. Iya betul-betul, karena banyak seperti itu Kak. Untuk kasus-kasus yang ya namanya hidup ini pilihan ya Kak, harus milih kita hidup kan, nggak bisa mau semuanya kan. Oke, nah menurut Mbak Kaisa sendiri metode pembelajaran yang dilakukan sekarang itu udah maksudnya sesuai nggak sih Kak? Karena kan kita pas zaman SD kayak harus semuanya bisa, belajar ini semuanya bisa gitu. Sedangkan yang ngajar kita gurunya beda-beda gitu misalnya. Atau zaman SMP, guru IPA beda, guru bahasa Inggris beda. Tapi kita semua harus bisa. Itu menurut Kak Kaisa gimana Kak? Kalau terkait metode belajar, sebenarnya kalau mau lebih kita ini kan individu atau anak-anak gitu ya, itu karakternya beda-beda. Sebenarnya ya memang lebih idealnya ketika setiap kita itu bisa belajar sesuai dengan memang kepribadian kita gitu ya. Sederhananya misal ada anak yang dia suka belajar itu dia lebih cepat belajar kalau mendengarkan. Nah, ada yang lebih cepat belajar kalau dia harus lihat gambar visual gitu ya. Ada yang cepat belajar kalau dia sambil melakukan, dia fisiknya harus gerak. Nah, itu kan beda-beda. Nah, tapi kalau dalam situasi kelas kan agak sulit gitu ya ketika anak-anak itu harus belajar dibeda-bedain. Ini anak yang visual gitu ya, ini anak yang belajarnya kayak lebih ribet kan. Maksudnya mungkin dari segi sumber daya belum mumpuni gitu ya untuk melakukan itu. Nah, maka dari itu metode belajar itu kan sebaiknya kayak variatif gitu ya. Jadi anak yang visual dia dapat gitu kan, jadi ada gambar-gambarnya gitu. Anak yang perlu praktek dia dapat gitu kan. Jadi makanya itu metode belajar itu harus variatif gitu kan. Nah, kalau misalnya kita selama ini belajarnya itu lebih sering disuapkan, dalam arti kayak guru kasih materi ini loh gitu kan. Jadi kita tinggal baca, tinggal hafalin gitu kan. Nah, sedangkan nanti saat kuliah metode belajarnya agak berbeda nih. Jangankan materi, bahkan bukunya kadang nggak tahu apa. Iya, betul. Bahkan kadang mungkin dosennya hanya ngasih judul besar, cari sendiri. Gitu. Nah, kita yang selama ini udah biasa disuapin kayak agak terkejut gitu ya, terkaget-kaget. Jadi maka dari itu ketika kuliah kesulitan gitu kan. Nah, tapi positifnya adalah kalau saya lihat dari kementerian gitu ya, dari kurikulum justru udah coba nih gimana saat SD, SMP, SMA udah dimulai latih kemandiriannya atau kebebasannya gitu dalam belajar. Jadi belajar itu nggak harus selalu disuapin oleh guru gitu kan. Anak bisa berkreativitas sendiri, mencari sendiri. Nah, itu sebenarnya dalam usaha melatih gimana anak belajar itu ya bisa lebih mandiri gitu, tidak bergantung sama guru. Jadi ketika nanti dia kuliah ya dia udah terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi Kak Kaisa sendiri ini enggak tertarik untuk sebagai seorang pengajar sih ya? Kalau mengajar yang sifatnya mungkin tidak reguler, tidak jadi pekerjaan utama gitu ya, mungkin boleh gitu. Tapi kalau pekerjaan utama kayaknya tetap memang fokusnya ingin menangani kasus-kasus atau masalah psikologis gitu. Jadi bukan mengajar yang jadi profesi sebagai guru atau dosen
secara umum gitu. Jadi dalam jangka waktu yang lama gitu mungkin kayaknya enggak deh. Oke. Berarti kan kebanyakan kayak orang ambil S2 untuk jadi dosen misalkan gitu kan. Tapi kalau Kak Kaisa sendiri tetap di prinsip yang utama tadi ya Kak ya, berpendidikan untuk anak-anaknya nanti. Sepertinya gitu. Bahkan sekarang ini kan kalau mau jadi dosen nggak cukup S2 aja, kayak syaratnya udah naik, harus S3 juga gitu kan. Terus kalau value tadi ya, kalau kita milih pekerjaan kan ada value-nya nih. Nah, kalau saya itu memang ingin bekerja yang sifatnya kita lebih fleksibel ngatur waktu gitu. Karena apa? Karena mikirnya nanti kalau udah berkeluarga ya lebih bisa fokus ke pendidikan anak gitu ya misalnya. Nah, rasanya kalau karir saya fokus ke guru atau dosen, waktunya akan lebih banyak di sana gitu. Nah, kalau sekarang kan menangani kasus, saya bisa atur waktu sendiri gitu. Mau misalnya 1 hari kerja, besok kosong, itu lebih di saya gitu kontrolnya. Nah, itu lebih enak gitu, lebih memang saya pengennya gitu. Tapi untuk psikolog sendiri, menjadi psikolog sendiri, Kak Kaisa ini memang udah dari waktu di usia 15-17 itu udah tahu nih Kakak mau bakal jadi, udah kepikiran gitu kah? Enggak, belum malah ya? Kalau dipikir-pikir ya saya juga dulu milihnya nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai, dengan cara yang tidak seharusnya gitu. Kalau waktu itu seingat saya bahkan misalnya saya nggak tahu bedanya psikolog sama psikiater gitu. Dulu saya kira kalau saya ambil psikologi tetap keluarnya bisa jadi psikiater atau itu sama aja dulu. Nah, ternyata beda. Karena dulu itu milih psikologi cuma sekedar apa yang dipelajari kayaknya menarik gitu ya. Karena di kehidupan juga ya Kak ya. Psikologi itu kalau didefinisikan mempelajari perilaku manusia dan proses mental di belakang itu. Nah, itu kan kayak saya dulu berpikirnya saya jadi bisa tahu kenapa dia begitu, kenapa dia begini gitu kan. Nah, itu menarik. Jadi sekedar suka, menarik. Keluarnya mau jadi apa, psikolog, psikiater itu saya nggak tahu. Jadi sebenarnya saya juga nggak punya informasi yang banyak saat itu mau milih psikologi. Padahal kan seharusnya kalau kita mau ambil jurusan A, kayak kita udah tahu ini belajar apa aja. Nanti kuliah lulus akan jadi apa aja. Nah, ternyata itu psikolog nggak segampang itu ya kayak rumit ya Kak ya. Banyak yang bilang ya masuknya susah, keluarnya ternyata susah juga ya. Kemarin kuliah di mana Kak? Di Pajajaran. Di Pajajaran. Itu psikolog S1 S2 di sana. Di sana ya. Oke. Tapi percaya nggak percaya sih orang psikolog tuh memang suka berpikir ya Kak ya. Maksudnya memikirkan sesuatu yang memang mungkin orang lain tuh nggak harus mikirin. Betul nggak sih Kak? Iya, bahkan kita tuh ada pelajaran ada mata kuliah namanya itu metakognisi gitu. Jadi memang itu satu bab, satu buku belajar tentang pikiran aja gitu. Ya Allah. Jadi memikirkan apa yang dipikirkan, memikirkan bagaimana orang berpikir. Jadi berpikir terus gitu ya. Ya Allah, pusing banget. Kakak sering overthinking nggak? Kalau sampai over banget mungkin kayaknya enggak ya, karena mungkin karena profesi udah jadi psikolog, akhirnya jadi sadar gitu. Ini aku lagi overthinking nih gitu kan. Jadi kayak kita bisa mengurai itu sendiri gitu. Psikolog juga kan manusia ya Kak ya. Jangan berpikir psikolog tuh nggak pernah berpikir juga. Masalahnya nggak ada kan kadang gitu ya Kak. Ada kok, tetap ada, tetap punya masalah. Tapi Kak, menurut Kak Kaisa sendiri sebenarnya faktor orang tua tuh ngaruh nggak sih Kak, kayak kita dalam memilih langkah ya sebagai dari SD, SMP, SMA atau semua itu faktor orang tua ngaruh ya Kak ya? Ngaruh pastinya, tapi memang yang perlu kita ingat pasti orang tua itu tetap mau yang terbaik kan buat kita kan. Cuma kadang gini kasusnya misalnya kayak kalau untuk kuliah, kayak orang tua pengen anaknya masuk ini gitu ya. Itu banyak kasus kayak gitu Kak. Anaknya nggak pengen gitu kan. Nah itu sebenarnya masalahnya lebih di komunikasi gitu. Kenapa? Karena orang tua pasti mau anaknya X. Kenapa gitu? Pasti orang tua berpikir ini yang baik gitu kan, inilah yang bisa mengantarkan anaknya pada kesuksesan gitu kan. Pasti nggak mungkin orang tuanya mau nyelundup menjatuhkan anaknya ke sesuatu yang nggak baik gitu kan. Nah, anaknya nggak mau, anaknya berpikir orang tua nggak mengerti aku, orang tua nggak paham aku, orang tua nggak sayang aku. Nah, padahal mungkin memang orang tua nggak paham anak maunya apa. Nah, anaknya pernah nggak kasih tahu orang tua, atau anaknya pernah nggak cerita ke orang tua, aku sukanya ini loh, aku maunya di sini loh gitu. Nah, jadi seringkali ini yang disinilah psikolog berperan untuk memediasi gitu, betul. Atau menemukan gitu. Karena pasti dua-duanya maunya tuh ke arah yang baik gitu, nggak mungkin ke arah yang jelek gitu kan. Kayak dulu saya pernah ada kasus orang tua
nggak mau anaknya misalnya kerja dalam bidang teknik perkapalan gitu ya, atau teknik penerbangan. Orang tua apa? Takut, cemas anaknya akan mereka pikirnya itu berbahaya gitu ya misalnya. Nah, anak kan bisa membantu menjelaskan ke orang tua, "Ma, kerjanya seperti ini loh," gitu. Kayak kalaupun bahaya ada ada keselamatannya gitu misalnya. Nah, tapi gimana anaknya mau jelasin kalau sebenarnya anaknya juga nggak ngerti gitu. Jadi kan kita sendiri yang harus tahu gitu, harus paham kalau mau kerja ini, kalau mau kuliah ini apa sih itu gitu, kerjanya gimana sih. Nah, kalau kita udah tahu, kita jelasin ke orang tua gitu kan, jadi sama-sama saling memahami gitu. Intinya komunikasi sih ya Kak, bukan salah-salahan ya. Kadang kita kan di usia yang memilih seperti itu kan masih muda juga ya, dan orang tua kan lebih tua, pasti mereka berpengalaman kan ya. Jadi kayak yang menganggap kayak kamu tuh nggak tahu nanti ke depannya gimana, papa tuh lebih berpengalaman gitu sih. Biasanya kan kayak gitu ya. Ini kamu jadi apa gini gitu. Rata-rata gitu. Oh berarti memang sebenarnya butuh banget sih psikolog ya Kak ya, kalau kondisinya seperti itu. Untuk saat ini banyak pasti kan kasus-kasus kayak gitu Kak? Cukup banyak, ada gitu. Ada yang memang sampai ketika sudah diketemukan gitu ya, maksudnya sudah ngobrol baik dengan orang tua, dengan anaknya, oh ternyata ada titik temunya kok gitu. Jadi bisa tetap mungkin nggak harus akhirnya anaknya nggak harus milih jurusan yang dipaksakan orang tua gitu. Anak masih bisa tetap memilih yang dia suka. Nah, tapi kecemasan atau ketakutan orang tua ya terjawab gitu, atau terhilangkan gitu. Jadi pasti ada titik temunya. Dan pilihan anak-anaknya tuh juga harus kita bisa bertanggung jawab sih ya intinya ya Kak ya. Kalau kita milih sesuatu yang ini, nanti gimana resikonya kamu tanggung jawab ya sendiri gitu. Nanti anaknya takut lagi, enggak gitulah nanti masa papa mau gitu kan. Jadi berbalik-balik gitu ya Kak ya. Oke, nah ini ada statement juga Kak mengatakan bahwa ada juga lah banyak yang bilang aku tuh sebenarnya pintar kalau nggak malas belajar. Gimana tuh Kak statement seperti itu? Aku tuh pintar sebenarnya kalau banyak orang yang kayak gitu Kak. Gimana tuh? Kalau pintar nggak pintar ini kan soal kognisi ya. Jadi itu tentang taraf kecerdasan. Mungkin kalau pernah dengar tes IQ. Betul. Nah, bisa jadi gitu dia secara kognisinya memang dites, oh IQ-nya setinggi Einstein gitu. Atau ya emang pintar lah gitu kan, di atas rata-rata. Tapi dari segi motivasi dia memang malas gitu. Betul. Jadi itu dua hal yang memang bisa terpisah, maksudnya memang berbeda. Jadi bisa jadi gitu dia sebenarnya nggak pintar gitu ya, IQ-nya ya biasa-biasa aja gitu, standar. Tapi karena anaknya rajin, dia belajar terus, dia pengen jadi orang sukses, pokoknya dia punya motivasi, akhirnya si A ini lebih kelihatan pintar gitu, dia yang juara. Nah, tapi ada orang lain, anak lain, padahal IQ-nya jauh lebih tinggi dari si A, tapi karena dia males, karena dia memang belum menemukan kayak tujuan hidup aku, arah hidupku mau kemana gitu. Akhirnya potensi yang udah dari sana bagus ini tidak termaksimalkan gitu. Outputnya ya dia justru kelihatan misalnya lebih rendah, atau dari segi hasil ujiannya gitu ya, lebih rendah daripada anak yang si rajin tadi yang ya, yang biasa-biasa aja ini gitu. Jadi berarti intinya tetap motivasi ya Kak ya? Dua-dua motivasi bagus ya, kombinasi dua-duanya gitu. Yang dari segi kognisinya nggak bagus masih bisa diusahakan gitu. Kalau kognisinya udah bagus tapi nggak motivasi ya, jadi kayaknya memang motivasinya perlu ya. Iya perlu ya. Itu juga harus diobatin. Kenapa Anda malas gitu kan? Karena kita juga mau belajar tuh gimana ya kayak membosankan mungkin bahasanya ya, atau mau ujian aja baru belajar. Udahlah, ntar juga ini aja cap-cip taunya betul. Kadang banyak orang hoki kayak gitu. Nah Kak Kaisa terakhir lah ini untuk harapan kedepannya para anak-anak SD, SMP atau SMA atau yang bahkan kuliah juga Kak, seperti apakah untuk menghadapi kehidupan pendidikan ini Kak? Mungkin kalau kalau untuk anak-anak ya pasti orang tua atau yang dewasa itu yang agak bertanggung jawab gitu ya. Nah di sini kita lah misalnya para guru, orang tua memang bertanggung jawab membuat gimana sih yang namanya belajar itu bukan jadi sesuatu yang menakutkan atau membosankan gitu. Entah kenapa gitu ya, kayak kalau dengar kata belajar misalnya umumnya persepsi anak-anak yaitu sesuatu yang tidak mengasikkan gitu. Padahal kayak anak-anak TK atau SD mereka bisa belajar sambil melakukan aktivitas yang sebenarnya itu kelihatannya kayak bermain gitu. Nah di situ mereka juga belajar gitu kan. Jadi ya namanya belajar itu tidak selalu jadi hal yang
ayo belajar, diem gitu kan, dalam kondisi yang menekan atau negatif, nggak happy gitu. Karena apa? Karena perasaan atau emosi itu mempengaruhi kayak seberapa banyak sih yang masuk ke otak kita gitu. Kayak makin happy, yang dipelajari itu makin masuk gitu. Kalau udah suasananya nggak happy, menekan, menegangkan, ya udah tegang duluan, nggak ada yang masuk gitu kan. Nah, jadi orang dewasa ya punya andil lah di situ gitu. Nah, kalau untuk yang sudah lebih dewasa, yang lebih SMA, mahasiswa, nah mungkin sebelum itu jangan sampai lupa untuk mengeksplor diri gitu. Itu Karena perlu itu ya? yang penting gitu. Karena kalau misalnya tahap mengeksplor ini tidak maksimal, nah itu akan ngefek ke depannya gitu, akan ngefek ke kita, karir kita gimana, pekerjaan kita bagaimana gitu. Kan kita berharapnya itu semuanya sesuai gitu ya, jadi nggak kayak kita cuman misal bekerja hanya pada ya udahlah apa aja gitu kan, yang penting kerja. Nggak salah juga gitu kalau situasinya memang seperti itu, tapi kan kita pengennya kita bisa buat keputusan untuk hidup kita sendiri gitu kan, kita yang bisa ngatur itu gitu. Luar biasa sih. Luar biasa Kak Kaisa. Harusnya Kak Kaisa nih bisa loh ini Kak, langsung jadi ibu aku aja. Jadi sesuai gitu Kak, dia maksudnya keren banget gitu loh Kak. Untuk penyampaiannya pun yang nggak memaksa, yang pertama kan nggak maksa juga, nggak kamu harus ini, adem gitu loh Kak Kaisa. Sekarang pasien udah berapa Kak kira-kira? Kalau terhitung. Maksudnya bukan gak terhitung, tapi kalau dari segi jumlah ya bukan yang banyak. Maksudnya orang ke psikolog ini belum frekuensinya sebanyak orang ke dokter ya. Jadi apalagi ini dalam bidang pendidikan yang mungkin orang merasa bukan masalah yang harus dibawa ke psikolog gitu. Orang berpikir ke psikolog kalau udah sakit jiwa, udah sakit mental gitu kan. Nah padahal ada baiknya gitu ketika masalah-masalah ini belum serumit itu gitu ya, masih bisa diurai dengan pelan-pelan gitu. Nah ya diurai dulu sebelum jadi jadi malah bikin stres, malah bikin depresi gitu. Karena kan nggak jarang orang yang stres, depresi karena masalah pendidikan, karena masalah karir, anak-anak kuliah, mahasiswa yang bahkan ada sampai pernah bunuh diri. Nah itu kan banyak. Bisa sampai ke sana kan pasti ada prosesnya, pasti ada, bukan mereka punya masalah yang kecil gitu ya. Nah kenapa masalah itu bisa sampai besar, mungkin tidak sempat atau tidak sadar untuk diurai lebih cepat gitu kan.